memang selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Baik dari aspek apapun, pasti ada pilihan. Manusia ingin memilih untuk makan, minum, tidur, bangun, memilih untuk pergi atau tidak pergi, memilih untuk bekerja atau tidak bekerja, memilih untuk mengingatkan setiap kebaikan orang lain yang pernah sudah dibuat pada masa-masa sulitnya, atau sengaja untuk melupakan, memilih untuk setia kepada pasangan kita, bahkan juga percaya memilih untuk pergi beribadah ataukah tidak. Namun harus diingat bahwa setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi dan dampak dari semua itu. Ada pilihan berdampak yang kecil, bahkan juga ada pilihan yang berdampak yang besar, bahkan ada yang berkekalan. Hal demikian juga dipertegaskan dan dikatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel lewat bacaan kita di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yosua 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28 merupakan sebuah pidato perpisahan yang terakhir Yosua dengan umat Tuhan. Pada saat itu peristiwanya di Sikem dihadiri oleh seluruh umat Israel. Di dalamnya ada orang tua Israel, orang yang lebih tua, ada kepala-kepala pasukan, hakim. Lewat pidato Yosua yang disampaikan, ia bukan memfokuskan dirinya sebagai seorang pemimpin yang besar, tetapi sebaliknya, ia mengarahkan perhatian umat kepada Allah, perhatian akan kebaikan dan pemeliharaan Allah kepada Israel pada masa dulu. Lewat pidato itu berkali-kali mereka diperingatkan untuk tetap setia kepada Allah, sebab hanya Allah sajalah yang memanggil mereka, hanya Allah sajalah yang memilih mereka menjadi umat pilihan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pilihannya melalui bapak leluhur mereka Abraham. Allah membawa mereka keluar dari praktek-praktek berhala dan menjadikan sebagai bapak bagi Israel. Pilihan Allah kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar ini menunjukkan sebuah hubungan atau relasi antara Allah dengan Israel yang dibangun dalam sebuah relasi yang begitu panjang sejak nenek moyang bangsa Israel. Relasi yang dibangun Abraham, Ishak dan Yakub. Hubungan itulah Allah menuntun mereka sehingga mereka mampu melewati setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Allah menyertai mereka ketika mereka ada di tanah Mesir selama 400 tahun, mengeluarkan mereka di tanah perbudakan. Allah menyertai mereka untuk menyeberang Laut Teberau sementara dikejar oleh raja-raja Mesir. Allah terus menuntun mereka melewati padang gurun selama 40 tahun. Bukan hanya sebatas itu, Allah turut bekerja bersama dengan mereka ketika mereka diperhadapkan dengan peperangan melawan bangsa-bangsa besar.
kemenangan pun menjadi bagian dari bangsa Israel. Allah mengutuk mereka yang mengutuk orang Israel, dan Allah memberikan berkat bagi bangsa Israel. Berkat itulah bangsa Israel miliki sampai menikmati negeri perjanjiannya yang sudah dijanjikan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib yang diperlihatkan dan dirasakan oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu, Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel, kepada siapa engkau beribadah? Apakah engkau beribadah kepada Allah nenek moyang di saat ada di seberang sungai Efrat? Ataukah bangsa Israel harus beribadah kepada Allah bangsa-bangsa di sekitar mereka? Ataukah mereka harus beribadah kepada Allah yang membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka? Allah yang menuntun mereka, mengambil mereka dari Abraham sampai membentuk mereka menjadi 12 suku. Pilihan itu diberikan kepada umat Israel. Namun yang menarik lewat bacaan kita di saat ini, Yosua menampilkan sikap dengan tegas. Ia berkomitmen bahwa dirinya sebagai pribadi, bahkan juga sebagai kepala pasukan, akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya itu, bukan hanya pribadinya saja, tapi Yosua juga menegaskan bahwa seisi keluarga pun akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi keluarga akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen ini diambil berdasarkan ada hubungan, ada relasi antara Allah, Yosua, bahkan juga keluarga. Yosua menyadari sungguh bahwa Allah sangat menyertainya. Allah selalu memberkati dia, baik pribadi, keluarga, bahkan juga bangsa yang ia pimpin. Tetapi komitmen ini pula menunjukkan bahwa dia bukanlah sebagai seorang pemimpin yang luar biasa untuk bangsanya yang besar, tetapi ia adalah seorang kepala keluarga yang baik, berperan, menaruh perhatian, memberikan pengaruh dalam perkembangan rohani keluarganya, sehingga anggota keluarganya tetap setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bicara tentang kesetiaan, banyak orang yang ikar karena kesetiaan itu tidak butuh janji. Kesetiaan itu butuh komitmen, dan kesetiaan itu mahal. Siapa mampu untuk menahan setiap kesetiaan itu, maka dia juga akan menikmati hal-hal yang baik. Dengan sikap Yosua, maka Israel pun melihat dan mengambil satu pilihan yang sama dengan Yosua, bahwa mereka memilih Tuhan Allah dan berjanji untuk beribadah kepadanya dengan setia dan taat. Atas dasar inilah mereka kemudian mengikat perjanjian di Sikem. Sebagai akta perjanjian, Yosua melakukan dua hal. Yang pertama, membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka dan menulis semua itu dalam kitab Allah, hukum Allah untuk sebagai pedoman dan pelaksana ibadah Israel. Dan yang kedua, Yosua mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan,
sebagai tugu perjanjian, menjadi suatu perjanjian agar Israel tidak menyangkal Allah. Lewat sikap Yosua ini menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa sebagai kepala keluarga, kita jangan sebagai keluarga yang biasa saja. Sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga, jangan menjadi pemimpin yang biasa saja, tetapi harus menjadi pemimpin yang memberikan pengaruh, memberikan dampak yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Menjadi pemimpin yang luar biasa dalam persekutuan kita. Saya ingat kata mantan ketua klasis Sorong Manokwari, menjadi seorang pemimpin jangan menjadi seorang pemimpin yang biasa, tetapi menjadi seorang pemimpin Kristen harus menjadi seorang pemimpin yang berkualitas di dalam iman. Itu yang benar, sehingga hidup kita selalu menjadi dampak yang baik bagi setiap orang yang kita pimpin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kita di hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita bawa pulang bersama. Yang pertama, hidup adalah pilihan. Pilihan yang benar bukan ditentukan dari masa lalu kita, tetapi akan ditentukan oleh masa depan kita. Sebagaimana seperti Israel memilih untuk meninggalkan dewa-dewanya dan berbalik kepada Allah, maka Allah pun menuntun mereka pada masa depan. Dan Allah akan setia memimpin perjalanan kehidupan kita. Dan yang kedua, teladan Yosua tersebut membuat kita mengerti bahwa di balik secara pribadi maupun keluarga, kita perlu bertanggung jawab iman percaya yang sungguh di hadapan Tuhan dan menjadi kesaksian, karena itulah yang terpenting dalam hidup orang percaya. Bawalah keluarga kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama anggota keluarga, maka mereka semua akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah melalui sukacita dan kerukunan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan yang ketiga, bangunlah komitmen yang kuat dan benar terhadap diri sendiri dan keluarga, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus saja kita menaruh seluruh hidup kita dan harapan kita. Allah di dalam Yesus Kristus telah menuntun kita, keluarga kita, untuk melewati berbagai musim peristiwa yang terjadi, dan hadirlah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengutus dan menjaga kita, baik pribadi, keluarga, bahkan juga persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.